Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya ingin membahas tentang konsentrasi. Nah, ini saya peroleh pada buku Mengasah Kecerdasan Moral Anak. Jadi di sini dibahas bahwa ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tanpa persiapan. Kegiatan ini disesuaikan dengan situasi dan situasi apapun. Minta anak-anak, ini masih ceritanya tentang anak nih. Anak-anak melihat sekitar mereka mencari sebanyak mungkin benda yang berbentuk lingkaran, seperti kancing, matahari, lubang tali, lubang sepatu, bayangan lampu, bola, piring, jeruk, dan sebagainya. Berikan jumlah tertentu untuk minta dia menemukan 6 benda yang bisa dilihat di sekitar. Sekarang mintalah dia untuk melihat sekeliling, mencari sebanyak mungkin benda yang berbentuk segi empat. Nah, coba kamu sebutkan, coba kamu lihat dan tunjukkan. Nanti anak tersebut akan menunjukkan mana benda yang berbentuk segi empat. Nah, jadi kalau dia sedang konsentrasi, dia pasti tahu, oh ini meja segi empat. Terus ada lagi televisi segi empat, jendela, coklat, apa yang ada, buku, mungkin apa yang ada di dekat dia ya. Anda bisa juga meneruskan kegiatan ini dengan menyuruh dia meminta menyebutkan yang berbentuk segitiga, ada yang berwarna hijau, ataupun benda yang berwarna hitam, benda-benda yang bergerak, mana saja benda yang bergerak, benda hidup, mana benda yang hidup. Nanti dia akan dipandu dan pasti dia akan tahu dan menyebutkannya. Jawaban dari penilaian tersebut untuk melatih, setelah anak menyebut, diskusikan fakta bahwa prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita tadi kan sudah menyuruh dia untuk memilih mana yang berbentuk segitiga, mana benda-benda hidup, dia akan tunjukkan benda hidup nih, binatang apa. Terus nanti diskusikan kepada dia bahwa jika kita berkonsentrasi pada benda-benda yang kita lihat, tadi yang diinstruksikan kan segi empat, dia akan berkonsentrasi mencari benda-benda yang segi empat. Ini kan merupakan permainan ya, sangat bahagia anak kalau diberikan tugas seperti ini daripada disuruh hafal segala macam, namun disuruh melihat dan bekerja lebih senang. Nah, untuk dia menemukan banyak hal. Nah, setelah kita diskusikan kepada mereka bahwa jika dia berkonsentrasi dalam kehidupan, nah ini dalam kehidupan nyata ya, kalau misalnya dia konsentrasi pada kesulitan, hal negatif dalam hidup, dan terus melihat hal tersebut, jika kita konsentrasi kualitas yang baik yang kita miliki, anugerah yang telah diterima, hal yang membuat kita bahagia, kita akan memiliki pandangan yang positif tentang kehidupan. Makanya kita menciptakan di rumah itu untuk anak-anak kita hal-hal yang bahagia dengan permainan, percakapan. Tanyakan bagaimana kita menerapkan prinsip yang sama pada cara kita memandang keluarga dan teman-teman kita. Bisakah kau memandang kebaikan sekaligus keburukan seseorang? Bisakah kau, apakah akibat yang kau rasakan jika kau lebih konsentrasi pada kebaikan orang lain, teman kamu, orang-orang melihat kebaikan dalam diri orang lain, dan terus menerus membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini kita di sini akan mengajarkan kepada anak melihat kebaikan orang lain, tidak melihat kejelekan orang lain, juga sama dengan kita sendiri. Jadi hal-hal yang positif yang kita tanamkan kepada anak supaya dia
di dalam kehidupan dia akan berasumsi semua ini baik. Namun kita mengajarkan juga ciri-ciri yang orang-orang tidak baik supaya dia tahu. Nah, dalam hal ini yang kita sampaikan kepada anak bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang harus dia belajar dari kehidupan. Jadi anak-anak harus tahu bahwa ada orang yang baik, ada orang jahat. Orang-orang yang baik ciri-cirinya bagaimana harus kita sampaikan, dan ciri-ciri orang jahat yang bagaimana. Orang yang berniat baik, orang yang berniat jahat terhadap kita. Tidak semua orang itu akan sama, karena Allah akan memberikan orang-orang yang berbeda dalam hidup ini. Jadi kita penting menyampaikan bahwa kita memberitahukan bahwa kepada anak, jika di sekolah belum dijemput sama orang tua, ada orang lain menjemput. Kalau tidak kenal tidak boleh ikut. Nah, hal-hal yang seperti itu harus disampaikan di rumah. Jadi untuk melatih konsentrasi anak banyak hal ya. Ini sudah jauh yang melenceng, tapi tidak, ini masih dalam buku ini masih berlanjut hal melakukan konsentrasi. Ya, mungkin ini aja yang dapat dibahas tentang konsentrasi dalam buku ini. Tapi dalam konsentrasi pada anak TK yang dilakukan oleh ibu guru biasanya dengan tepuk tangan, dengan mengucap yel-yel, dengan banyak yang bisa dilakukan. Itu guru-guru TK sekarang hebat, udah bisa, dan banyak kita lihat itu yang bisa kita lakukan ya. Gitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.